Reaksi atas kegagalan timnas Indonesia saat mimpi itu harus pupus. Ketika peluit panjang dibunyikan, seluruh stadion seakan membeku. Suara sorak-sorai berubah menjadi sunyi. Para pemain terduduk lemas, menatap kosong ke arah tribun. Sementara di luar sana, jutaan pendukung menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Ya, mimpi itu akhirnya benar-benar berhenti di sini. Mimpi besar untuk melihat Garuda terbang di langit Piala Dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjadi sosok pertama yang bicara setelah kekalahan yang menyesakan itu. Dengan nada penuh penyesalan, ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami memohon maaf, mimpi masuk ke Piala Dunia belum bisa kami wujudkan. Erick tahu, kalimat itu tidak cukup untuk menghapus luka. Tapi baginya, perjuangan ini bukan sekadar hasil, melainkan sejarah baru. Untuk pertama kalinya, Indonesia mampu melangkah sejauh ini, menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Sesuatu yang tak pernah kita capai sebelumnya. Namun, sejarah tak bisa menutupi rasa kecewa. Karena ketika harapan sudah setinggi langit, jatuhnya akan terasa jauh lebih menyakitkan. Dari jajaran Exco PSSI, Arya Sinulinga juga angkat bicara. Ia menegaskan bahwa semua pihak sudah berjuang habis-habisan. Semua yang terlibat sudah memberikan yang terbaik, katanya. Arya menyebut perjalanan ini tetap layak dihargai, karena setiap langkah tim ini membawa Indonesia sedikit lebih dekat pada mimpi yang selama ini dikejar. Tapi di balik kalimat tenang itu, tersirat rasa kehilangan yang dalam. Karena ia tahu, kesempatan seperti ini tak datang setiap tahun. Dan mungkin butuh waktu lama untuk bisa berada di titik ini lagi. Dari sisi pengamat, Coach Justin melihat dengan sudut pandang yang lebih realistis. Ia menyebut kegagalan ini sebagai momentum untuk introspeksi besar-besaran. Menurutnya, sepak bola bukan hanya tentang strategi, tapi juga tentang bagaimana menjaga semangat, rasa percaya, dan kebersamaan di dalam tim. Ia menilai, Indonesia sudah punya pondasi kuat, tapi masih kurang dalam konsistensi dan kestabilan. Sesuatu yang harus dibangun jika kita benar-benar ingin menjadi bangsa sepak bola, bukan hanya bangsa yang mencintai sepak bola. Sementara Bung Tawel menyoroti sisi emosional dari kegagalan ini, ia menyebut bahwa dukungan publik sudah luar biasa, dari fasilitas, perhatian, hingga semangat supporter yang tak pernah padam. Namun justru karena itulah rasa kecewa kali ini begitu dalam. Karena semua sudah memberi yang terbaik, tapi hasilnya tetap tak sesuai harapan. Menurutnya, kritik dan amarah yang muncul bukan karena benci, tapi karena cinta. Cinta yang terlalu besar untuk menerima kenyataan pahit bahwa Indonesia belum bisa ke Piala Dunia. Dan kini, setelah semua suara itu terdengar, setelah lampu stadion perlahan padam, dan para pemain meninggalkan lapangan, yang tersisa hanyalah kesunyian. Kesunyian yang berat. Kesunyian yang menandakan berakhirnya sebuah mimpi besar. Tak ada yang ingin perjalanan ini berakhir seperti ini. Tak ada yang siap melihat air mata para pemain yang sudah berjuang sampai titik akhir. Dan tak ada yang bisa menahan rasa sesak di dada saat sadar. Kita gagal. Gagal melihat bendera merah putih berkibar di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Gagal mewujudkan mimpi jutaan anak kecil yang tumbuh dengan harapan melihat timnasnya berdiri sejajar dengan negara besar. Kini, yang tertinggal hanyalah luka. Luka karena harapan yang kandas di tengah jalan. Luka karena perjuangan panjang yang berakhir tanpa akhir bahagia. Tapi luka inilah yang membuat kita sadar betapa besar cinta bangsa ini kepada timnasnya. Betapa dalam arti sepak bola bagi jutaan hati di negeri ini. Dan mungkin malam ini, tak apa kalau kita menangis. Menangisi mimpi yang belum jadi nyata. Menangisi kesempatan yang hilang begitu cepat. Karena di balik air mata itu, tersimpan janji yang sama. Bahwa suatu hari nanti, kita akan mencoba lagi. Namun untuk saat ini, biarlah kita merasakan pahitnya kenyataan. Bahwa Garuda kembali gagal terbang ke Piala Dunia. Dan sekali lagi, terima kasih kepada semua yang telah berjuang, meski akhirnya hasilnya membuat seluruh negeri terdiam dalam kecewa. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga yang subscribe sehat selalu, rezekinya lancar, dan cepat kebeli mobil Pajero. Terima kasih ya.